kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-20 yang berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana mahalnya harga hidup kita. Firman Tuhan berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kehidupan yang lama, kehidupan di bawah dosa, hidup di bawah kutuk dosa, senantiasa kehidupan yang dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran. Setiap waktu, setiap hari, tahun berganti tahun, kita mengalami bagaimana tekanan dosa, bagaimana belenggu dosa itu mengikat kehidupan kita. Namun firman Tuhan berkata bahwa kita telah ditebus dari semuanya itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia telah menebus hidup kita, sehingga dikatakan kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita melihat sebuah benda itu dari nilainya. Semakin mahal nilai sebuah benda, maka kita akan semakin berhati-hati untuk menyimpannya. Kita membandingkan ketika kita mempunyai sebuah alat, ya. Misal saja kita mempunyai sebuah buku dengan harga 10.000 kita sudah mendapatkan sebuah buku. Kadang-kadang kita menaruh buku tersebut dengan seenaknya. Kadang kita taruh di meja, kadang kita taruh di dalam tas kita, kadang kita hanya taruh di lantai begitu saja. Namun ketika kita bandingkan nilainya dengan emas yang murni, tentu sangat jauh berbeda. Emas harganya sangat mahal, 1 gram saja sudah begitu mahal,
Apalagi jika kita memiliki benda tersebut atau emas tersebut dengan jumlah yang mungkin sangat berat, nilainya pasti sangat mahal. Dan benda yang mahal tersebut atau emas tersebut, bagaimana kita akan memperlakukannya? Kalau dia sebuah cincin, kita akan menggunakan di jari kita. Tidak kita lepas begitu saja. Kalau emas tersebut berupa emas batangan, kita akan berusaha menaruh di lemari khusus, bahkan lemari besi, menggunakan kunci tertentu, kode tertentu. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa membuka. Kenapa? Karena dia mahal. Semakin mahal, semakin kita melindunginya, memproteksinya sedemikian rupa. Gambaran ini sebenarnya menunjukkan kepada kita semua, ketika firman Tuhan berkata bahwa hidupmu telah ditebus dengan darah yang mahal, artinya engkau adalah sesuatu yang istimewa. Hidupmu adalah mahal di mata Tuhan. Dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia korbankan hidupnya di atas kayu salib hanya untuk menebusmu, membelimu dari dosa. Mari kita sadari betapa mahalnya harga kita. Artinya harga kita sama dengan Yesus sendiri. Dan ketika harga kita sama dengan Tuhan yang menebus kita, bagaimana Tuhan akan memperlakukan kita? Apakah hanya begitu saja? Oh, tentu tidak. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan memproteksi, melindungi kita sedemikian rupa. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah sakit, sebuah virus yang mematikan. Namun bukan berarti itu jalan buntu. Kita tetap harus ingat, Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang mahal, dan kita ini miliknya. Kita harus yakin dan percaya Dia memproteksi hidup kita, melindungi kita sedemikian rupa. Dia akan menjadikan kita saksi hidup yang akan menyaksikan betapa besar kuasa Tuhan atas hidup kita. Sekalipun kita melihat banyak orang yang meninggal karena sakit ini, kita melihat perekonomian menjadi lumpuh, kita melihat berbagai desa, berbagai kota menutup diri, kita kesulitan mencari bahan-bahan pangan dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya Tuhan tetap akan memelihara kita. Sesulit apapun, sehebat apapun kesusahan ini, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita miliknya yang mahal, yang istimewa. Saya percaya dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua pendengar juga percaya, engkau milik Tuhan, sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendirian. Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Janji penyertaan menunjukkan kepada kita bahwa Dia akan selalu menolong dalam segala hal, menuntun langkah kita, melindungi kita, menyertai dan memberkati kita semua. Oleh karena itu, biarlah kita yang sudah dipilih, sudah ditebus, dan kita yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, tetap bergantung harap kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, kita tidak perlu takut, khawatir, cemas dengan keadaan yang ada. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melewati semuanya. Kita akan aman, sentosa bersama. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti